Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat amma ba'du. Hadratal kiram wal mukarramun yang kami hormati dan yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, para kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, terutama pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga iman Islam kita, sehingga kita ada harapan untuk menjadi hamba yang selamat, hamba yang berbahagia di ini dunia atau akhirat. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semua diwajibkan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan syariatnya, sehingga menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allahumma amin. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah, seperti yang telah tadi disampaikan oleh beliau Bapak Fauzi, pada pagi hari ini adalah wazifah kita setiap ahad pagi di sela-sela rutinitas kita melaksanakan tugas pekerjaan kita. Pada pagi hari ini, di hari ahad, marilah bersama-sama kita niatkan, kita luruskan hati kita untuk bertaqarrub ila Allah, berthalabul ilmi, bersilaturahmi melalui acara kajian subuh, yang mana kajian subuh ini mungkin secara kualitas ya, atau kuantitas tidak seperti ustadz-ustadz yang ada sering muncul di televisi, tidak. Tetapi setidaknya ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil, tidak dari ustadznya ya, dari silaturahminya, tidak dari itu, dari kita hadir di masjid ini. Minimal kita bisa iftar bersama. Jadi kita nggak usah tertawa pada pagi hari ini, karena saya tidak akan menghakimi bapak-bapak sekalian, tidak akan menggurui juga bapak yang ada di rumah, mungkin ibunya dengan. Tetapi pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya
mencari bekal untuk kita di akhirat adalah alam dunia ini. Yaitu marilah bersama-sama kita gunakan kesempatan yang ada ini, yang tidak tahu berapa lama lagi kesempatan ini akan dosa. Itu hanya intermezzo saja. Buat azim aja. Jadi tidak tahu berapa lama lagi kita ada di sini, kita ada di dunia ini. Ya. Jadi kesempatan yang ada ini, kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo bersama-sama kita pergunakan sebaik-baiknya agar nanti ketika ada hari perhitungan, nanti di alam masa berikutnya setelah alam barzakh ada fase-fase berikutnya menuju alam akhirat, itu ada yang namanya hari perhitungan, Pak. Hari perhitungan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, amalia-amalia apa yang kita lakukan itu nanti akan diperlihatkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Dan saya yakin pada pagi hari ini kita sedang melakukan apa, nanti di sana akan menjadi saksi dan kembali direkam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah mudah-mudahan ini walaupun mungkin hanya seperti ini, ya, itu bisa membawa nilai kebaikan yang menjadi kebaikan pula di akhirat. Dan pada pagi hari ini kita mulai saja masuk ke kajian yang akan kita bahas. Saya akan mencoba membacakan satu atau dua hadis yang terangkum di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah atau hadis Arba'in, ya. Saya mencoba, itu akan saya bacakan dan berlanjut mungkin di pertemuan berikutnya. Setidaknya ketika kita bisa memahami dan mengamalkan hadis Arba'in, insya Allah itu sudah cukup menjadi pegangan kita, karena di situ tercakup mulai dari keimanan, ketauhidan, keyakinan, yang kedua akhlak, yang ketiga muamalah. Jadi mari bersama-sama pada pagi hari ini kita niatkan melakukan kewajiban, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ataupun muslimat, karena kewajiban kita untuk bertolakul ilmi bukan hanya ketika kita masih kecil saja, kita belajar Al-Quran dan lain sebagainya, tapi belajar ilmu agama, yang mana ilmu agama tersebut menjadi bekal kita untuk mencari keselamatan di dunia sampai di akhirat. Dalam artian ilmu syariat, ilmu agama itu adalah wajib mulai dari kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak ada kata-kata apa saya sudah tua, tidak ngaji dan sebagainya. Jadi bukan hanya untuk anak kecil saja, kewajiban mengaji, kewajiban belajar ilmu agama itu mulai dari kecil, dewasa, sampai pun orang tua itu tetap masih wajib. Jadi marilah bersama-sama kita niatkan semata-mata melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, ya, sehingga nanti ketika ditanya oleh Allah di akhirat kita bisa menjawab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan hadis yang pertama,
yaitu hadis yang berkaitan dengan bahasanya adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ra'atin yutazawwajaha yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzadabah al-Bukhari al-Ja'fi wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Musyairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma ashraful kutub al-musannafah. Hadis yang pertama, jadi hadis itu apa yang diucapkan oleh Rasul ataupun ketetapan Rasul, segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul kemudian diceritakan, disampaikan oleh para sahabat, kemudian oleh generasi penerus-penerusnya, itu adalah hadis. Di sini siapa yang menyampaikan hadis tersebut? Beliau adalah Amirul Mukminin Abi Hafs, pemimpin kaum muslimin yang mempunyai julukan Abu Hafsin. Beliau adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsung beliau yang menyampaikan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar berkata, jelas gitu ya. Sahabat Umar mendengar perkataan Rasul. Sami'tu Rasulullah, dalam suatu kesempatan Rasul berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dalam satu riwayat disebutkan bin niat dengan lafaz mufrad, kata tunggal. Pada riwayat yang lain, karena yang meriwayatkan bukan hanya satu perawi saja. Dalam riwayat lain dijelaskan, disebutkan redaksinya dengan bin niyat, lafalnya lafal jamak. Itu kaidah bahasa Arab. Tetapi maksudnya sama. Sesungguhnya amal tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu balasannya tergantung niatnya. Dalam arti ketika niatnya baik akan dibalas dengan kebaikan. Ketika niatnya buruk, begitu pula tidak akan mendapatkan balasan kebaikan, bahkan sebaliknya. Dan ini berlaku kepada amal-amal syar'iyah, al-badaniyah. Baik itu amalan yang sunnah, wajib, atau bahkan mubah. Dan tidak berlaku terhadap amalan-amalan yang memang
secara nas itu adalah amalnya dilarang. Jadi jangan salah paham. Oh kalau begitu segala amal itu tergantung niat. Saya niatkan niat yang baik-baik saja, walaupun itu maksiat. Tidak begitu ya. Jadi kalau memang secara nas, secara ketentuan amal itu adalah amal keburukan, amal maksiat yang tidak bisa diniatkan dengan kebaikan. Jadi berlakunya innamal a'malu binniyat, ya, itu ya, misal yang sederhana saja. Panjenengan semua hadir di majelis ini. Ini kebaikan bukan? Ini amal ya, amal badaniyah. Kalau memang niatnya ada lillah, niatnya di dalam hati dari rumah ke sini, niat mencari ridho Allah, niat melaksanakan kewajiban sholat, niat mendapatkan keberkahan dari silaturahmi, itu semua yang akan kita hasilkan. Jadi kita pasti akan mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala Allah, dan mendapatkan keberkahan dari kita bersilaturahmi dan sebagainya. Tetapi ketika niatnya buruk, mohon maaf, dari rumah niatnya tidak baik misalnya, apalah untuk dibayarkan sendiri, itu hasilnya pun nanti tidak baik. Jadi hasil daripada kita hadir di sini ya bukan bernilai ibadah, karena niatnya tidak. Berbeda ketika kita melakukan maksiat, naudzubillah. Contohnya misalnya kita mengkonsumsi miras termasuk yang diharamkan. Niatnya baik misalnya supaya seger, jamu, kan? Ya tidak bisa karena zatiahnya itu sudah haram, tidak bisa. Begitu juga misalnya obat-obatan yang memang haram untuk dikonsumsi, walaupun niatnya untuk kesehatan, itu tidak boleh. Kecuali secara fikih, itu tidak ada yang lain selain daripada itu namanya darurat. Tapi ketika ada yang lain dari itu dan kita menggunakan itu sebagai obat, padahal itu adalah sesuatu yang diharamkan untuk konsumsi, itu tidak boleh. Contoh yang sederhana ketika di masyarakat awam misalnya, saya sakit katal misalnya, tidak sembuh. Itu ada biasanya pakai kalajengking gitu kan, pakai kalajengking. Padahal kalajengking itu haram dikonsumsi, itu jangan, sudah kita cari yang lain saja. Kita kembali ke pembahasan selanjutnya terkait dengan niat. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa hijrahnya, perjalanannya itu yang dituju adalah Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka perjalanan itu akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya, perjalanannya, tujuan hidupnya itu semata-mata untuk urusan dunia, ila dunya yusibuha, arahnya adalah dunia, awil ra'atin yatazawwajuha, atau tujuannya adalah perempuan yang akan dia nikahinya. Wa fi riwayatin yang tibuha, dalam riwayat yang lain bukan pakai dia tazawwajuha tetapi yang tibuha, sama artinya.
tujuannya untuk mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka perjalanannya, hijrahnya ya, yang dia dapat adalah yaitu tadi dunia atau mungkin perempuan yang akan dia nikahi. Hadis ini masyhur, sering kita dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis besar yang sering kita dengar dengan sebutan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jelas sahih dan musalsal, mutawatir, tidak diragukan kualitasnya. Yang meriwayatkan adalah Imam Al-Bukhari pertama. Siapa Imam Al-Bukhari? Beliau adalah Syekh Abu Abdillah julukannya. Jadi beliau punya putra namanya Abdullah, makanya diberi julukan Abu Abdullah. Nama aslinya siapa? Muhammad. Jadi Al-Bukhari sebagai pengetahuan kita, Imam Al-Bukhari itu siapa? Beliau bukan Bukhari. Kadang-kadang kan pemahamannya kalau mengatakan Imam Bukhari berarti beliau Al-Bukhari. Padahal namanya adalah Syekh Muhammad saja. Muhammad, beliau adalah Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Muhammad bin Ismail, bapaknya Syekh Muhammad, yaitu Imam Al-Bukhari adalah Syekh Ismail. Maka diingat-ingat. Syekh Ismail bin Ibrahim, bapaknya lagi adalah Syekh Ibrahim. Syekh atau Syahid sama aja. Bin Al-Mughirah bin Bardazabah. Al-Bukhari itu kalau dalam dialektika bahasa Arab itu nama sebuah tempat. Misalkan ada yang dari Jawa itu diistilahkan di dalam bahasa Arab itu Al-Jari, ya. Kalau dari dari tempat yang lain yang sering kita dengar Al-Kalimatani, ya. Al-Bukhari itu adalah satu daerah yang bernama Bukhara. Al-Bukhari. Kalau tidak salah saya pernah dengar itu daerah mana? Uzbekistan. Bahkan makomnya itu juga bisa. Al-Bukhari, terus kemudian dinisbatkan lagi Al-Ja'fi. Kalau tidak salah itu satu suku di sana. Suku atau kabilah Al-Ja'fi. Daerahnya adalah Al-Bukhari. Oke, monggo balik satu. Monggo balik ingat lagi ya, siapa yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, yaitu beliau Imam Al-Bukhari yang mempunyai nama gelar Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, atau sering kita kenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Yang kedua yang meriwayatkan hadis adalah Imam Muslim. Nah, kalau Muslim itu namanya apa? Imam Muslim. Muslim itu siapa? Beliau adalah Abul Husain, berarti putranya bernama Abu Husain. Itu memang di Arab seperti itu. Biasanya nama anaknya di bawah. Abul Alfer gitu ya, kalau apa seperti itu. Jadi yang sering disebutkan oleh masyarakat umum itu adalah nama anaknya. Dan itu bulan berlaku kalau saya di Jawa gitu ya. Bapaknya Idris, biasanya kan nanti itu ya. Itu otomatis ya. Gitu ya. Jadi Imam Muslim adalah Abul Husain.
bapaknya Husain, gelarnya adalah Abu Husain. Ibnul Hajjaj, Ibnu Muslim, kakeknya juga bernama Muslim. Ibnul Hajjaj, Ibnu Muslim, Al-Qushairi, daerah Qushairi, An-Naisaburi. Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, yang sering kita kenal dengan Imam Muslim fi Sahihaihima. Beliau meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya, yang mana kitab Sahih, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim adalah termasuk tergolong as-sahihul hadis, sahihnya hadis yang diriwayatkan. Kembali ke pembahasannya, ya. Jadi marilah pada pagi hari ini bersama-sama, ya, setelah kita mengetahui bahwasanya Rasul mengatakan setiap amal itu tergantung niat, ya. Jadi setiap kali kita beramal, ya, melakukan amaliyah batiniyah, baik ataupun lahiriah, ya, ibadah ataupun yang tidak bernilai ibadah lahiriah, mubah, contohnya makan, minum, dan sebagainya. Kita luruskan hati kita luruskan niat kita, sehingga amalan-amalan itu bernilai ibadah. Ini seperti itu. Amalan-amalan itu kembali kepada Allah dan Rasulnya, memang semata-mata mengikuti, ya, syariat Rasulullah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama tabi'in mengatakan, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya summa kana min a'malil akhirah bi husnil niyyah. Banyak amalan-amalan yang kelihatannya itu adalah amalan dunia, tetapi menjadi amal akhirat, menjadi amal yang mendapatkan pahala karena niat yang baik. Akan tetapi sebaliknya, kan min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirah supaya siru min amalin dunya bisuin niyyah. Banyak amalan-amalan, ya, yang kelihatannya amalan itu amalan akhirat, ibadah kelihatan, akan tetapi itu menjadi amal dunia yang tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah karena niat yang buruk, karena niat yang tidak baik. Jadi melalui pembahasan ini tentang niat, ini bisa menjadi pegangan kita, pedoman kita ketika kita akan melakukan segala sesuatu. Kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal itu mubah, contoh makan minum, ya kita niatkan niat yang baik, ya, untuk menjadi lantaran, menjadi penguat agar kita kuat ibadahnya, kuat kerjanya, dan lain sebagainya, sehingga makan minum itu yang lahirnya adalah sesuatu hal yang mubah itu menjadi ibadah. Begitu juga yang lain. Dan kita juga harus berhati-hati, ya. Kita sering beribadah, misalnya berjamaah di masjid, melakukan sedekah, melakukan zikir dan sebagainya, ya. Kita luruskan niat kita, jangan sampai setan membelokkan niat kita, ya, yang tadinya niatnya adalah liwajhillah menjadi liwajhinnas, gitu ya. Yang tadinya karena harus
niatnya lillah ta'ala karena Allah Ta'ala ternyata disusupi oleh godaan-godaan syaitan, akhirnya jadi linnas. Karena takutlah, karena malu dan lain sebagainya itu sudah linnas. Jadi dari rumah kita keluar Bismillah, la haula wala quwata illa billah, saya berangkat lillah karena Allah. Jadi segala sesuatu akan menjadi nilainya itu kurang lebih terkait dengan niat secara singkat pembahasannya seperti itu. Terbit jam berapa Pak? Masih berapa menit lagi? Dulu ya. Jadi tidak usah banyak-banyak ya. Monggo diingat kalau misalkan ada yang akan kita diskusikan, saya kira kita diskusikan ya mungkin terkait tema ini saja. Kita bersama-sama sedikit berdiskusi terkait niat. Nah, tadi kan niat. Apa sih niat? Kadang-kadang bertanya seperti itu saya sendiri. Niat itu apa? Kalau secara kaidah atau ketentuan dalam ilmu fikih itu, niat adalah qasdu syai' muqtaran bi fi'lihi. Gitu ya. Qasdu syai' muqtaran bi fi'lihi. Jadi menghendaki melakukan sesuatu muqtaran bi fi'lihi, sekaligus di awal kita mengerjakan itu. Jadi misalkan kita sholat kan wajib niat itu. Wajibnya niat sholat itu ya ketika kita memulai sholat itu. Jadi ketika kita kan secara ilmu fikihnya saya paham. Ada juga yang mempunyai pemahaman, ini kita hargai juga. Kalau dari rumah sudah niat sholat, ya itu sudah ada yang seperti itu. Tapi saya memakai yang qasdu syai' muqtaran bi fi'lihi. Rumusnya seperti itu. Jadi menghendaki melakukan sesuatu di permulaan kita melakukan. Ketika kita sholat, niatnya berarti di awal kita melakukan sholat. Nah, ketika dari rumah ke sini mau sholat itu namanya bukan niat, namanya adalah apa ya? Yang lebih jauh. Namanya macam ya. Nejo kalau bahasa Jawanya begitu. Cita-cita atau apa ya? Bukan ya? Namanya apa? Terhendak ya? Terhendak. Itu mirip-mirip dengan niat tapi bukan niat. Kalau yang niat adalah qasdu syai' muqtaran. Itu yang saya pahami dari ada yang ditanyakan atau yang bisa kita diskusikan. Baik Pak. Ini apakah niat itu harus ada panduan ininya ya? Misalnya kayak kita baca doa gitu kan. Misalnya kalau kita mau baca doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Berarti apakah yang lain ibadah itu memang ada ya panduan, misalnya niat itu misalnya kita mau sholat misal, ya kan? Secara apa namanya mungkin biar teman-teman pun juga tahu bedanya niat, doa, kemudian itu seperti apa. Kemudian beda memang harus terucapkan ataukah cukup tadi misalnya dari rumah itu wah saya mau sholat nih udah selesai kemudian tinggal takbiratul ihram Allahu Akbar itu sudah selesai semacam itu. Jadi niat itu di dalam hati ya, di dalam hati. Jadi nggak bisa
ketika kita lafalkan itu hanya sebuah penjelasan saja terkaitnya. Penjelasan bahwa niatnya seperti ini. Jadi dia nggak ada panduan khusus. Contoh misalnya, ada nggak sih orang makan nggak niat, gitu kan? Ya niat makan gitu. Jadi di dalam hati itu memang ada kesengajaan, ada tujuan bahwa kita akan melakukan kegiatan tersebut kan juga. Kayak sholat, ada nggak sholat yang niat? Ada, misalkan saking ngantuknya ya kan dia berangkat tiba-tiba sholat. Dia enggak, di hatinya itu enggak ada kerentet utusan dan sebagainya. Ada juga niat makan enggak niat aja. Contoh, dulu ketika itu pesantren, ini cerita agak lucu juga. Saya punya teman itu memang pinter, tapi jago tidur. Betul, gitu. Teman saya dari Lampung, sekarang sudah jadi ustaz juga. Jadi biasa itu kalau anak-anak di pondok itu kan bisa makan itu setelah ngaji selesai jam 11, jam 12 itu baru bisa makan. Itu pun masak dulu kalau saya dulu. Jadi begitu selesai ngaji, ya udah nyari bahan makanannya dulu, cari beras, cari sayur dan sebagainya, di sawah dan sebagainya. Dan kebetulan teman saya itu setelah ngaji tidur langsung. Jadi yang masak teman-temannya. Tapi dia udah pesan nanti kalau saya bangun, saya udah makan, saya bangunin makan. Betul, dibangunin dia bangun makan, tapi tidur lagi. Setelah tidur bangun paginya itu dia protes kenapa saya gak dibangunin. Padahal dia sudah makan, gitu loh. Jadi makannya gak niat. Kadang-kadang ada juga dari rumah sudah niat makan ke sini. Saking antusiasnya dengan itu, jadi niat untuk iftar itu sudah dari rumah. Ada yang sudah makan malam dia nggak niat makan. Itu teman saya. Yang dari rumah sudah niat makan sampai sini iftar langsung. Selain mengikuti kajian, ya juga ada teman saya. Jadi mungkin kurang lebih gitu Pak. Jadi niat itu ada. Kalau kita angan-angan ya ada kelihatan, tapi untuk diucapkan itu susah. Ya, penjelasannya adalah, ya, makanya ketika orang tua dulu mengajarkan sholat, di saya di kampung itu, ya diajarkan niatnya sholat ini loh, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat imaman lillahi ta'ala. Di dalam hati ucapkan itu atau setidaknya ada kerentet itu, saya mau melakukan sholat asar 4 rakaat menghadap qiblat, hukumnya fardu dan saya menjadi imam lillahi ta'ala. Karena ada perbedaan misalkan antara imam dan makmum kan beda, makanya di situ dijelaskan niatnya ya jadi imam, ya kan? Niatnya sholat asar. Takyin kalau dalam bahasa fikih Imam Syafi'i itu adalah harus takyin. Karena kalau tidak takyin itu tidak bisa dibedakan antara misalkan sholat asar atau maghrib dan sebagainya. Dan takyin saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadapnya ke qiblat, hukumnya fardu, makmum karena Allah Ta'ala. Dan itu kita ucapkan di dalam hati, kita bertekan di dalam hati sekaligus ketika kita takbiratul kurang lebih seperti itu. 6:15. Jadi alhamdulillah singkat saja pada hari ini ya. Pada jamaah sekalian, sekali lagi apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan adalah semata-mata untuk mengingatkan diri saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, Allah. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal kebaikan, amal silaturahim dan amal kebaikan yang lain, dan nanti tercatat sebagai
sekalian, apabila ada yang baik mau sama-sama kita ambil, dan itu sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ada yang kurang baik itu semata-mata memang karena kekurangan saya pribadi. Yang terakhir, seperti biasa saya berwasiat kepada diri saya sendiri, kepada jamaah sekalian, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, berusaha semaksimal mungkin, ya. Setidaknya ketika kita tidak terpleset atau tersandung kepada hal yang tidak baik, setidaknya kita beristighfar, bertobat kepada Allah, jangan sampai kita gagal melakukan maksiat. Jadi jangan sampai kita minimal kita hati kita hancur ketika kita melakukan maksiat, karena manusia itu enggak selalu tobat. Semua sebagai manusia biasa, setiap hari pasti ketemu hal-hal yang tidak baik. Ketika kita bermaksiat, jangan kita niatkan maksiat, ya, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beristighfar, bertobat. Allah, innallaha tawwabur rahim, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha mengampuni terhadap setiap kesalahan hamba. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan dari sini dulu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan kajian-kajian yang lain dan dengan ustaz yang lain pula. Jangan hanya saya, mungkin bisa dijadwal Ustaz Zulkarnain, Ustaz Yudarsi, Ustaz Yuda, Ustaz Allah. Balighuni walau ayat, ya. Jadi sampaikan kalau satu ayat. Jadi nanti bisa cerita sama malaikat. Saya tenang aja. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.